Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Chonglis Education. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan ahli, yakni di acara Billy Mosi, bincang ahli, motivasi dan inspirasi. Kebetulan nih teman-teman, pada hari ini saya kedatangan teman lama nih waktu kuliah ya. Beliau sekarang sudah menjadi tukang kampung ya. Beliau adalah mantan mahasiswa pendidikan pelatihan olahraga. Ya, agak membingungkan memang bahwa mantan mahasiswa pendidikan pelatihan olahraga sekarang ya di samping memang mahasiswa pendidikan pelatihan olahraga ini profesinya beda dengan yang diharapkan oleh prodinya. Ada yang jadi pegawai bank dan yang lain-lain tentunya yang berbeda. Sekarang sebelum kita berbincang dengan Mbak Ririn, saya mau memperkenalkan diri bahwa saya di sini sebagai host di Billy Mosi, tentunya sudah kenal ya. Saya adalah Chonglis Education dan di samping saya adalah teman saya semasa kuliah, yakni Ibu Korina Ririn. Ibu Korina Ririn ini sudah menjadi bekerja di salah satu selanjutnya. Ibu Korina Ririn ini asalnya dari Pamekasan ya, Ibu Korina Ririn. Tetangga nih sama saya di Bangkalan. Saya Bangkalan. Setelah Bangkalan ada Sampang, baru setelah Sampang ada Pamekasan. Tangga daerah ya. Ya, tangga daerah. Kira-kira berapa jam nih perjalanan untuk dari 1,5 jam. 1,5 jam. Saya ke Sampang sekitar 1 jam. Dari Sampang ke Pamekasan. 4 jam berarti. 4 jam, sekitar 2 jam. Ya, selanjutnya saya mau nyoba nih, apakah betul Ibu Ririn ini sudah melupakan yang namanya dunia olahraga? Waduh, Ya, saya mau tes kognitifnya, masih bisa atau enggak nih? Ada 3 soal nih Ibu Ririn yang akan saya tanyakan, berat sekali. Ya, yang pertama, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang fungsi dan cara kerja organ tubuh serta perubahan yang terjadi akibat pengaruh dari dalam maupun dari luar tubuh adalah itu ilmu fisiologi deh. ilmu fisiologi. Nampaknya Ibu Ririn ini sering itu ya, masih sering mantau soal-soal di Chonglis Education. Iyalah. Mungkin ya. Karena kan kita tetap harus belajar. Tetap harus belajar betul. Kuliah lagi kita tetap harus belajar. Tapi untuk keinginan untuk kuliah lagi masih ada. Masih. Masih Karena apa ya, bagi saya itu sekolah itu tidak berpatokan harus selesai di sini. Kalau masih ada pendidikan yang tingkatannya belum finish, itu harus lebih baik sekolah aja. Tapi kalau ada biaya dan konsekuensi kan ya. Oke, soal yang kedua nih Ibu Ririn, yang bukan merupakan teknik dasar pencak silat adalah A. pukulan, B. puntiran. Kira-kira apa nih? Puntiran dong. Puntiran, kenapa puntiran? Ya kan puntiran bukan termasuk teknik dasar. Iya. Itu sekali nih kayaknya memang Ibu Ririn selain menjadi Ririn juga Padahal masih dulu belajar mahasiswa terbodoh ya dulu. Padahal dulu mahasiswa terbodoh, tapi apa? Tapi pernah menjadi predikat mahasiswa terbaik juga. Bodoh-bodoh tapi terbaik pada zamannya. Oke. Saya kenal Ibu Ririn ini adalah atlet voli yang dipunya oleh kampus kita tercinta gitu ya. Waktu itu dulu, sebelum zaman dahulu kala. Sebelum badannya berkembang gini ya. Sebelum adanya corona, karena semenjak social distancing mengajarkan work from home, kerja di rumah itu yang menjadi badan itu semakin membengkak. Kalau katanya anak milenial nih, membengkaknya badan akibat keracunan susu katanya. Oh gitu. Katanya sih ya, akibat keracunan. Saya jarang sih minum susu, nggak punya uang, iya. Oke, selanjutnya urutan gaya renang yang digunakan pada perorangan 200 meter gaya ganti adalah gaya seingat saya ya kupu-kupu
Iya. itu bebas, Iya. terus gaya dada. Gaya dada. Ya, beneran sih pertamanya, cuma kurang pun yang berbanyak maklum ya. Malum ya udah lupa ya. Iya. Sudah jarang renang, sudah apalagi Sudah jarang ketemu sama dosen kita Pak Sandika. betul, iya bagus sekali. Masih ingat ternyata kepada dosen-dosen kita kan. Masih dong. Karena bagaimanapun saya bisa seperti ini itu berkat guru. Berkat guru. Apa sih sejauh ini yang dilakukan seorang Ibu Ririn untuk menghormati jasa-jasa para guru kita? Kalau saya sih wujud nyatanya itu paling satu ya, saya tetap bersilaturahmi komunikasi sama dia itu saling mendoakan kalau saya. Terus saya tuh tidak pernah melupakan jasa mereka, bahwasanya saya memiliki segalanya ilmu ini ya dari mereka gitu. Dari mereka. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, selanjutnya nih Bu Ririn, kalau melihat dari parasnya sih, basicnya sih Bu Ririn ini sebenarnya tidak pantas ya di olahraga ya. Selain Iya nggak sih? ya saya akui sendiri, selain parasnya juga di atas rata-rata sih. Nah. Alasan apa sih yang membuat Ibu Ririn itu memilih pendidikan pelatihan olahraga? Tidak memilih PhD atau manajemen atau yang lain sih yang bisanya kerja di mana? Karena dulu saya tuh masih SD sampai SMA itu semuanya olahraga. Senangnya. Iya, itu terutama voli. Jadi dari dulu saya nggak pernah mikirin sekolah, nggak pernah mikirin namanya kehidupan yang lainnya. Saya yang ada di mindset saya itu juga voli ya, karena kecintaan mungkin ya. Iya. Terus apa yang bikin saya nantinya tetap akan terus voli gitu pada saat nanti yang masuk kuliah gitu ya, saya pikir olahraga lah, karena itu dari dulu saya punya basic olahraga gitu. Saya nggak mau melenceng dari kemampuan saya sendiri, karena saya mampu di bidang olahraga, saya nggak mampu di bidang otak. Kalau saya dipaksa masuk PGSD dan sekolah yang harus berpikir keras itu, nampaknya saya nggak bisa. Karena otaknya itu terlalu kecil lah. Tidak seluas otaknya profesor gitu, Profesor Chong List Education. Wah, rasanya mau terbang nih di sebut profesor meskipun jauh dari kata profesor, mungkin lebih cocok ke provokator gitu ya. Nah, selanjutnya ini kuliah olahraga. Di semua kampus pasti punya prodi olahraga. Tetapi ini yang mau saya tanyakan, kenapa Ibu Ririn ini memilih merantau di Surabaya? Kenapa tidak di Yogyakarta, di Jakarta, ataupun di mana yang paling dekat dengan Surabaya? Karena yang pertama itu Surabaya dekat ya sama juga nggak terlalu jauh awal itu. Yang kedua saya lihat prospek untuk hidup di Surabaya itu, orang Surabaya itu biar. Yang pertama itu biar. Orang Surabaya. Iya, warga Surabaya itu biar. Terus daya saingnya itu tinggi. Wani. Iya, wani. Makanya saya tuh berpikir kayak gini, kalau saya sekolah itu harus mencari di mana tempat saya bersaing. Kalau bagi saya Malang itu untuk grade masyarakatnya kurang dekat lah ya untuk pola persaingan itu, karena kalau Malang sendiri itu banyak anak di sini, tapi kalau Surabaya masih lumayan lah banyak warganya sendiri. Terus di sini kan banyak, bagi saya Surabaya itu kota maju ya. Kota maju. Kota di Jawa Timur memang kota besar di Surabaya. Pikir saya tuh seperti ini dulu. Kalau saya merantau, langkah sekali saya melangkah pulang saya harus berhasil. Sama nih. Ini adalah semboyan kita. Iya. Sekali merantau kita Pulang harus berhasil. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Ibu Ririn nih memilih profesi yang sekarang daripada menjadi guru olahraga? Kerjaan yang sekarang ya. Atau menjadi praktisi olahraga, karena kita tahu bersama bahwa pendidikan pelatihan olahraga itu nanti
nanti ketika lulus akan menjadi pelatih ataupun apa pendidik atau guru olahraga? Apa ya? Yang pertama sih saya tuh nggak memiliki untuk masalah pekerjaan. Saya nggak pernah memiliki target harus bekerja apa dan bagaimana. Target saya yang pertama itu gajinya besar, penghasilannya besar. Karena target yang pertama gajinya besar, ya, maklum. Ya. Iya maklum kebutuhan Iya, saya banyak. kebutuhan lah. Apalagi wanita kan? Iya, makanya itu. Wanita. Kebutuhan saya banyak. Saya mau nggak mau saya harus cari pekerjaan yang ya jujur saja yang harus berpenghasilan. Bukan saya melenceng dari apa ya? Ya dibilang melenceng sih melenceng ya, karena kita kan olahraga ya, basicnya guru gitu ya. Tapi saya nggak pernah yang namanya ngajar. Gimana ya? Ngajar sih iya sih, cuma Kurang greget gitu ya. cuma kok saya kelaparan ya gitu. Mungkin makan minyak kurang Iya. makan minyak kurang. Saya tuh dulu lulus habis apa dapat SKL gitu. SKL saya tuh mau di berbagai instansi itu saya naruh, akhirnya saya kepanggil, saya coba, saya jalani, ya udah gitu aja. Saya milih-milih instansi itu yang pokoknya yang gajinya besar lah gitu. Untuk masalah yang lain-lain saya nggak mikir gitu. Saya nggak tahunya terima gitu aja ya, sampai itu kan namanya perjalanan ya, perjalanan itu pada akhirnya saya dari pekerjaan yang sekarang jauh lah. Kalau orang sih mikirnya sekarang katanya enak ya gitu, jangan lihat enaknya, lihat prosesnya dulu. Lihat prosesnya. Prosesnya. Selanjutnya apa sih suka dukanya di kerjaan yang sekarang? Suka duka. Hampir mirip sih sama olahraga karena kita terjun di lapangan ya. Sukanya itu kita apa namanya, kita langsung berhadapan dengan masyarakat, kita itu memberikan arahan juga sama gitu, memberikan pengertian juga terhadap pelanggan gitu, memberi interaksi langsung, saling berbagai apa, ada pembelajaran tersendiri lah ketika saya harus menghadapi pelanggan gitu. Tapi bukannya ya gitu, siap-siap lah ya, siap-siap diomelin, Cemooh gitu ya. gitu. Siap-siap seperti itu. Saya tahu sendiri nih, untuk masalah kerjaan Ibu Ririn ini memang kerja keras. Ya, saya pernah satu panitia seminar dengan Ibu Ririn, memang kerjanya ekstra ya. Selain ngangkat-ngangkat, paginya juga jadi MC biasanya dia. Selanjutnya, siapa sih yang menginspirasi Ibu Ririn ini untuk menjadi wanita yang kuat? Sebenarnya sih kalau inspirasi dalam hidup itu banyak ya, tapi yang pertama itu ibu saya. Ibu ya? Iya, ibu saya. Ini gitu ya? Ya, karena hebat lah bagi saya, ibu saya itu single mother, tapi bisa apa ya, membuat anak-anaknya itu hebat-hebat bagi saya sendiri sih kategori ya, mengupayakan anaknya itu berpendidikan tinggi. Omongan ibu saya sih seperti itu, mau bagaimana keadaan saya, anak saya berpendidikan tinggi, kita nantinya akan menjadi orang yang seperti apa, itu kan rezeki anak. Itu sih yang memotivasi saya untuk ibu saya sendiri dengan keempat anaknya saja kuat. Kenapa saya enggak? Gitu, saya lebih muda gitu kan. Itulah kelebihannya seorang ibu. Iya. Selanjutnya, Ibu Ririn ini kan seorang bisa dibilang mengatur masyarakat. Yang diatur masyarakat ini harus gini, kalau parkir harus gini, kalau ini harus gini. Ya. Betul kan? Iya betul. Maaf ya di sini ya. Saya tuh sebenarnya saya nggak suka sih nggak pernah mau kalau diajak podcast atau di video kayak gini, karena saya tuh itu orang yang nggak pede. Tapi karena ada sahabat saya yang ngajak saya membantu sahabat ya, gitu ya, untuk comedy situation biar tetap maju. Dan tetap saya maju. juga nggak mau, maksudnya bukan saya nggak bangga terhadap pekerjaan saya, instansi yang sekarang saya jalani gitu. Cuma bagi saya udahlah gitu ya, doakan saja gitu. Maksudnya instansi yang sekarang ini kayak yang
bagi orang itu nantinya akan apa ya, Ririn tuh hebat ya bisa kerja di sini, dan saya tuh nggak mau gitu loh, nggak mau kayak gitu karena masalah pekerjaan, masalah pasangan hidup juga itu bagi saya privacy. Sebagai pelayan masyarakat nih, Bu Ririn, gimana sih maunya Bu Ririn kepada masyarakat khususnya di Bumi? Pengennya masyarakat yang seperti apa? Kalau saya sendiri sih maunya kita itu kan hanya menyampaikan aturan yang ada, dan aturan dibuat itu kan untuk dilaksanakan, untuk dipatuhi dan sebagainya. Bagi saya sih kalau misalnya di pekerjaan saya, kenapa kita itu harus mengingatkan terus-menerus terhadap masyarakat, karena yang pertama itu menyangkut keselamatan diri sendiri dan bangsa. Iya. Terus menurut Bu Ririn nih, sekarang kan di masa pandemi, masa-masa corona, hampir sama nih. Koronis. Kalau Ibu Ririn nih Corina. Iya. Kalau sekarang corona. Apa nih yang diharapkan Ibu Ririn kepada masyarakat kota ini khususnya yang dicap sebagai zona hitam, agar nantinya kota ini kembali ke zona hijau lagi? Apa yang diharapkan dari Ibu Ririn? Ya saya harapkan mereka tidak terlalu menyentengkan ya, tidak menyentengkan tentang corona ini. Mereka harus patuh dengan peraturan pemerintah gitu. Mereka harus menjaga kebersihan, mereka harus pakai masker, yang pokoknya yang sekiranya bisa mencegah virus corona itu kita sebisa mungkin lah mencegah, jangan dianggap remeh gitu, karena kita pun sebenarnya tidak tahu musuh kita yang kita hadapi itu wujudnya seperti apa. Masih gaib ya? Masih gaib gitu. Waktunya mungkin sudah 20 menit kira-kira ya kita bincang-bincang. Tetapi sebelum itu saya mau nanya, ketika Ibu Ririn ini tugas, hal apa sih yang disenangi atau hal apa sih yang bikin jengkel Ibu Ririn? Dua, antara disenangi dan yang bikin jengkel Ibu Ririn ketika tugas. Disenangi itu banyak hal ya, karena yang pertama kita kerja itu harus senang dengan pekerjaan kita. Yang pertama senang dengan pekerjaan. Iya, betul. Kalau nggak senang, biar tidak tertekan ya. Iya, tidak tertekan gitu. Kalau udah nggak senang berarti kita nggak ikhlas. Betul. Betul kan? Yang tidak disenangi itu apa ya? Menghadapi orang bodoh. Menghadapi orang bebel, mokong ya. Mokong ya. Orang mokong. Itu aja sih. Yang tidak bisa menghargai petugas. Tetapi Ibu Ririn, meskipun Ibu Ririn sekarang kerja di luar hubungan ya, tetapi saya yakin berkat pendidikan yang ditempuh jalur keguruan pasti ada jiwa-jiwa gurunya. Pasti. Ya, seandainya Ibu Ririn jadi seorang guru, apa yang mau Ibu Ririn sampaikan ke murid-muridnya hari ini? Tentunya ketika sekarang menghadapi masa-masa sulit, murid belum bisa sekolah, murid hanya belajar di rumah. Kan pesan dari Ibu Ririn? Kalau bagi saya sih ya, kalian mau belajar di rumah itu sama saja. Yang membedakan adalah suasana. Yang membedakan adalah suasana. Mau di sekolah, mau di rumah sekarang karena situasi pandemi. Menurut saya sih jangan mengurangi semangat kalian untuk belajar. Jangan mengurangi semangat kalian untuk belajar. Hampir sama nih untuk kita. Iya. Kalau saya menyanyikan waktu adalah memperlama lebaran. Betul. Ya, menyanyikan waktu adalah karena ini saya tuh mau memberikan apa ya, kayak semacam hal yang sudah pernah saya rasakan. Saya tuh dari dulu tidak pernah yang namanya menomorsatukan pendidikan. Tidak pernah menomorsatukan pendidikan dulu. Ya, dulu. Pada saat saya merantau itu kuliah, itu banyak sekali orang-orang dari luar daerah gitu.
yang notabene kualitasnya bagus dan di situ saya berpikir seperti itu. Saya mau dong, ya karena saya dulu tidak mau gitu. Makanya berusaha untuk mengembangkan kita. Saya itu kan makanya bilang nanti suatu saat kalian itu akan merasakan di mana yang namanya bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Masih terasa ya profesi keguruannya seorang guru ini. Karena guru itu sangat lekat ya. Apa profesi yang bagi saya itu profesi yang menyenangkan. Guru ya. Iya, karena guru itu bukan apa ya, bukan itu yang dipikirkan orang yang tugas dan sebagainya sih. Pekerjaan guru itu bagi saya di mana di situ saling sharing untuk melengkapi ilmu kita. Kan tanpa murid kita nggak bisa. Dan murid tanpa guru juga nggak bisa. Tidak ada sharing di situ. Tidak ada pembelajaran. Ya. Adanya guru, adanya sarana prasarana, juga adanya murid. Hanya saya kagum sama teman di sini. Dia lulus S1 langsung lanjut S2 tempat ini dan sekarang dia sudah menjadi ibu. Saya sebenarnya irilah yang siapa sih yang nggak iri ya. Saya juga ini nih ada ibu yang sudah bisa nyamani banyak nih. Enggak lah. Bukan ukuran itu uang itu. Bukan ukuran kebahagiaan ya. Karena memang WHO pernah menyebutkan bahwa di sehat yang kita adalah sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial. Iya. Apa kayak kalau sosialnya tidak bagus. Buat apa gitu? Yang pertama itu bagi saya ilmu adab. Ilmu adab Dan ilmu dalam selanjutnya nih setelah berbincang-bincang masalah keguruan, saya mau mengutip dikit tentang Ibu Korina dulu. Aduh. Harapan di masa depan Ibu Korina ini, harapan di masa depan. Kalau bilang harapan sih saya bingung ya, tujuan saja. Tujuan yang dekat-dekat ini yang saya mau ya saya menikah. Ya, jangka pendek ya. Jangka pendek. Terus jangka panjangnya setelah nikah menaikkan orang tua haji. Oh itu tetaplah saya pengen menjadi orang satu-satunya yang menjadi orang siang sama dulu untuk bersama untuk lingkungan saya untuk itu karena percuma saya mau seberapa tapi saya nggak bisa. Berarti ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Karena saya itu pernah dapat dari salah satu orang sangat bijak. Dia tuh bilang seperti ini, apa yang kamu cari di hidup? Terus saya bilang, saya cari tidak. Hidup itu real, hidup itu menyenangkan. Terus saya bilang, ya saya pengen selesai. Kalau kamu real ya, dia bilang aku salah. Kalau kamu kaya, aku kalau mau menjadi orang yang bermanfaat, itu yang susah karena tanpa bermanfaat kamu tidak akan kaya. Karena kalau kamu kaya untuk dirimu sendiri, kamu stagnan di situ. Tapi kalau kamu kaya untuk bermanfaat, di situ kamu akan haus akan tergantung di sana. Karena yang kamu dapatkan itu untuk dirimu sendiri. Makanya itu yang memotivasi saya. Yang memotivasi. Iya, ternyata benar gitu. Untuk apa saya hidup kalau tidak? Oke, saya akan sedikit menyinggung nih. Tadi Ibu Korina ini bilang jangka pendeknya saya ingin menikah. Jelas dong. Jelas dong ya. Ya, kamu sudah nikah. Ya, saya sudah nikah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah nikah. Kita kan seumuran nih. Iya. Apalagi Ibu Korina ini cewek. Sudah umur berapa? Dia sudah umur 26, 25. Mau 26 ya, mau 26. Kenapa? Iya, 26 ya, 26. Sudah mau 27. Kenapa nih menginjak umur ke 26, pekerjaan sudah mapan, terus uang nih, alah apa sih bang? Sudah banyak nih. Itu pandangan orang saja ya. Pandangan orang saja ya, enak di matanya orang ya. Pekerjaan sudah enak, terus harta sudah ada lah.
Kenapa kok sampai sekarang belum nikah juga di usia yang ke-26? Mungkinkah terlalu lama memilih atau ada kategori khusus untuk calon pendamping hidup dari diri ini? Ya enggak sih, apa ya, saya dulu itu punya yang namanya target hidup. Target hidup. Dulu pas waktu saya mau melangkah remaja, masa mau kuliah itu aku ditinggal sama orang tua cowok, aku meninggal. Sama nih kita sama. Iya. Terus habis itu saya bertekad tuh sama ibu bilang, saya pengen kuliah. Ibu bilang udah kuliah nggak apa-apa. Terus keluarga itu nyaranin saya kuliah di Madura karena nggak adanya dana gitu. Terus saya bilang kok saya kuliah di Madura mungkin saya nggak kuliah, saya kerja aja untuk keluarga gitu. Ditanya tuh kenapa harus Surabaya? Ya karena saya merasa saya di Surabaya, kalau saya di dekat usaha saya pengembangannya ya cukup iya, besar. saya akan juga saya nanti akan berhasil gitu, meskipun ya tidak semua orang gitu. Paling tidak saya memiliki target. Terus pas waktu saya kuliah ya target saya kuliah aja lulus tepat waktu gitu, nggak pernah mikir yang lain-lain karena habis saya kuliah saya juga punya tanggung jawab. Habis kuliah saya pokoknya harus nggak mikir nilai, nggak mikir apa dan sebagainya, saya pokoknya harus lulus tepat waktu gitu. Lulus 4 tahun. Saya punya ilmunya, saya kuliah yang benar, saya harus lulus tepat waktu. Giliran lulus saya harus kerja. Mau kerja apa saja saya nggak pernah lanjutkan harus kerja ini. Harus jadi DPR, harus jadi ini. Enggak lah, itu ya. bagi saya itu jalan. Bonus nanti. Iya, akhirnya saya kerja di salah satu perusahaan swasta. Salah satu perusahaan swasta. Oh iya, saya ingat. Iya, waktu itu. Jadi pelayan itu kan yang mani. Ya. Habis itu saya tuh merasa kok waktu saya untuk keluarga dan kok susah ya, karena kerja terus gitu saya nggak lembur, terus habis itu nggak tahu kenapa ya ada saja jalan saya tiap dulu saya cerita ya tiap kali mau berangkat kerja, tiap kali mau pulang kerja saya tuh selalu lihat pulangnya dan bilang ya Allah saya pengen kerja di instansi pemerintah, saya pengen pakai seragam dan lain-lain. Kalian pakai seragam. Dan akhirnya sekarang tercipta ya. Dan jalannya itu nggak itu moro-moro ada yang bilang udah kamu daftar di sini aja gitu, udah kamu ini gitu. Sudah saya bilang dan alhamdulillah saya terbantu, saya masuk. Mungkin berkat kebaikan yang pernah kita lakukan ini. Aduh, kebaikan apa sih? Saya nggak pernah sih melakukan kebaikan. Terus habis itu pokoknya dari perjalanan hidup saya harus kuliah, saya harus kerja di situ baru. Bukan milih-milih sih, karena dulu sih berpikir seperti ini, kalau saya nikah tanggung jawab saya pada saya gimana? Masa saya mau membanggakan ibu? Sedangkan dari dulu saya tuh nggak pernah mengenal yang namanya orang tua bahagia itu, paling tidak memang saya tidak akan bisa membahagiakan orang tua, tapi paling tidak saya meringankan beban diri. Jadi tanggung jawab saya sudah selesai kan, one by one, step by step sudah selesai. Adik saya sudah bergerak, dia sudah jalan kuliahnya mau selesai kan. Jadi saya memikirkan saya dong. Memikirkan mencari pendamping hidup gitu ya. Saya sudah lihat teman bahagia. Inilah teman-teman contoh wanita yang luar biasa, alhamdulillah. Karena saya tahu sendiri ibu Ririn ini kerja kerasnya di mana, loyalitasnya untuk teman dan keluarga itu di mana, gitu. Saya sudah tahu sendiri. Menyebutkan spesifikasi jodoh itu memang Mas Yudin. Kalau bagi saya sih ya, pasangan hidup sama seperti pekerjaan. Mau seperti apapun, tapi kalau kita sudah merasa sudah finally gitu. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.
it's like